Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Afriman Octavianus, dosen bidang hukum tata negara pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan memaparkan kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah hukum tata negara. Mata kuliah hukum tata negara ini menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery maksudnya materi disampaikan secara langsung kepada mahasiswa melalui perkuliahan baik secara tatap muka maupun daring. Interaction yaitu interaksi aktif antara dosen dan mahasiswa dilakukan melalui diskusi kelas, forum online, dan studi kasus. Assessment yaitu penilaian dilakukan melalui pemberian tugas, kuis, UTS, UAS, serta partisipasi dalam forum diskusi. Adapun deskripsi mata kuliah hukum tata negara yaitu merupakan mata kuliah wajib program studi hukum. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa mengenai prinsip, norma, dan praktik ketatanegaraan di Indonesia. Cakupan materi ini meliputi konsep dasar konstitusi dan konstitusionalisme, kemudian pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, kemudian lembaga-lembaga negara, serta hubungan antara pusat dan daerah atau dikenal dengan istilah desentralisasi, serta membicarakan soal perkembangan sistem ketatanegaraan serta amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Adapun bobot mata kuliah hukum tata negara ini yaitu sebanyak 3 SKS dan menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia, dan metode pembelajarannya kami menggunakan dua pendekatan utama dalam perkuliahan yaitu sinkronus dan asinkronus. Bentuk metode sinkronus itu yaitu tatap muka di kelas atau face to face classroom, seperti dosen dan mahasiswa hadir secara fisik di ruang kelas pada waktu yang sama. Contohnya perkuliahan di ruang kampus, diskusi kelompok, serta praktik di laboratorium. Kemudian dengan kuliah online real time atau live virtual class, seperti dosen dan mahasiswa bertemu secara daring melalui platform video conference. Contohnya video, Zoom meeting, Google Meet, Microsoft Teams, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa melalui diskusi live via chat, dikenal dengan istilah real time class discussion, atau diskusi dilakukan dalam bentuk teks secara langsung pada waktu yang telah dijadwalkan. Contohnya dalam WhatsApp group atau diskusi yang terjadwal di dalam WhatsApp group. Metode asinkronus dalam pembelajaran yaitu pendekatan yang memungkinkan interaksi antara pengajar atau dosen dengan mahasiswa terjadi tanpa adanya ketikatan waktu yang sama. Dalam metode ini, peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran dan berinteraksi dengan dosen sesama peserta didik sesuai dengan waktu yang fleksibel tanpa harus hadir secara bersama-sama. Beberapa bentuk metode asinkronus dalam konteks pembelajaran seperti pembelajaran mandiri, self-paced learning. Peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan mengikutinya sesuai dengan kecepatan perangkat masing-masing. Contohnya kursus online dengan video yang dapat diputar berulang-ulang, bahan ajar yang tersedia di platform. Kemudian forum diskusi daring. Mahasiswa dapat berpartisipasi dalam diskusi atau platform yang dibuka selama periode waktu tertentu. Mahasiswa bisa menanggapi pertanyaan atau diskusi yang dimulai oleh dosen dan teman-teman sekelasnya. Kemudian tugas dan ujian yang dikirim secara daring. Mahasiswa mengerjakan tugas atau ujian dan mengumpulkan pada waktu yang telah ditentukan tanpa harus ada interaksi langsung dengan dosen. Contohnya tugas atau ujian yang dikirim melalui Google Classroom, email, dan lain sebagainya. Kemudian materi video atau pembelajaran tertulis. Materi pembelajaran disediakan dalam bentuk rekaman video, artikel, atau materi tertulis yang bisa dipelajari oleh mahasiswa kapan saja. Ini seperti video kuliah yang diunggah ke platform seperti YouTube atau platform lain sebagainya di LMS. Kemudian bisa melalui email serta pesan asinkron. Kemudian adapun capaian dari pembelajaran ini atau dikenal dengan istilah learning outcome-nya atau capaian pembelajaran dari lulusan atau CPL. CPL yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prinsip dasar konstitusi dan ketatanegaraan. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis sistem pemerintahan dan hubungan antara lembaga negara dalam konteks hukum tata negara. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau dikenal dengan istilah CPMK, yang pertama, menguasai pengertian dan sejarah hukum tata negara. Kedua, memahami sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen.
Yang ketiga, mampu menjelaskan struktur dan kewenangan lembaga negara. Yang keempat, menganalisis hubungan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Kelima, mampu mengkaji putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa kewenangan lembaga negara. Selain itu, ada pula sub CPMK, sub capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar konstitusi dan rule of law. Kedua, menjabarkan sistem demokrasi dan prinsip negara hukum. Ketiga, membedakan fungsi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Keempat, menganalisis desentralisasi dan otonomi daerah. Kelima, menjelaskan mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan dampaknya. Adapun di sini saya menggunakan daftar pustaka utama dan pendukung. Buku utama yaitu yang saya gunakan Prof. Jimli Hasidiki dan Nikmatul Huda. Buku kedua saya menggunakan buku Prof. Mahfud MD dan Prof. Bagirmanan. Ini yang berkaitan dengan hukum tata negara. Kemudian ada penilaian atau komponen dalam mata kuliah hukum tata negara, yaitu kehadiran sebesar 10%, partisipasi dan diskusi sebesar 15%, tugas dan kuis sebesar 20%, ujian tengah semester atau TS sebesar 25%, ujian akhir semester sebesar 30%. Baik, itu kita langsung saja saksikan proses pembelajarannya di kelas. Dalam hal ini saya menggunakan pembelajaran via daring atau Zoom. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga dimanapun kalian berada, kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini pertemuan kita yang kedua ya. Karena sebelumnya kemarin kita pertemuan yang pertama, kita baru perkenalan dan saya menjelaskan sama kontrak kuliah dan saya menjelaskan sedikit terkait dengan ruang lingkup mata kuliah hukum tata negara. Tentunya kalian masih ingat ruang lingkup hukum tata negara tersebut ya. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Bismillah. Selesai. Oke, baik. Nanti untuk absensi, nanti saya kirimkan kode absensinya atau barcode-nya nanti melalui via WhatsApp group ya. Oke, nanti bisa di-scan barcode di sana. Nanti juga ini saya lakukan screenshot untuk mengkonfirmasi siapa yang telah hadir dalam mata kuliah ini. Baik, sebelum saya menjelaskan materi selanjutnya, di pertemuan kedua hari ini, saya ingin mendengar dulu dari kalian untuk mereview materi yang kemarin yang saya jelaskan mengenai ruang lingkup dari mata kuliah hukum tata negara ini. Siapa yang bisa bantu menjelaskan terkait dengan ruang lingkup yang kemarin yang sudah saya jelaskan? Oke, Risma Rahmawati. Baik, Risma silakan Risma. Baik Bapak, izin menjawab. Sebelumnya suara saya terdengar nggak Pak? Oke, sudah terdengar jelas. Izin menjawab Pak terkait materi kemarin itu mengenai ruang lingkup hukum tata negara. Jadi ruang lingkup hukum tata negara ini atau HTN berkaitan dengan berbagai aspek. Salah satunya yang bisa saya sebutkan itu struktur, fungsi, hubungan antara lembaga negara, serta hak-hak warga negara. Nah, jadi dalam hal ini, HTN itu tidak hanya mengatur soal lembaga tinggi negara seperti Presiden, DPR, atau MA, tapi HTN juga memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan secara sah dan konstitusional. Nah, di antaranya contoh-contoh ruang lingkup hukum tata negara ini ada sumber hukum tata negara, terus kemudian ada kedaulatan dan bentuk negara. Apakah bentuk negara itu contohnya kesatuan atau federal, kemudian ada lembaga-lembaga negara yang berupa lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, kemudian ada terkait sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan, ada terkait pemilu, kemudian pemerintahan daerah dan otonomi, serta penegakan konstitusi. Mungkin dari saya sekian, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Bagus sekali, Risma. Senang saya dengarnya kalau kalian begitu sudah mengerti ya. Baik, karena tadi saya anggap itu suatu keterwakilan, maka kita bisa lanjut untuk mata kuliah selanjutnya ya. Saya akan share screen ya. Oke, saya bagi layar udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah muncul. Sudah ya, sudah kelihatan ya. Saya full screen kan sudah kelihatan juga ya? Sudah, Pak. Oke, di sini saya ingin menjelaskan mata kuliah hukum tata negara di hari kedua ini mengenai soal pengertian objek dan ruang lingkup hukum tata negara. Nah, kalau kita lihat
dari pengertian hukum tata negara, pada dasarnya hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi dari negara tersebut. Kemudian yang dikatakan dengan istilah ilmu hukum tata negara adalah suatu cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan. Sedangkan kalau kita lihat secara istilah dari hukum tata negara itu, menurut Wirjono Projodikoro, nah ini guru besar ya, legend, menurut Prof. Wirjono tersebut, kita memasuki bidang hukum tata negara itu apabila membahas norma-norma hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum, orang, bukan orang, dengan kelompok orang, atau badan hukum yang berwujud negara atau bagian dari negara. Nah, kalau kita lihat dari secara istilah, hukum tata negara, kalau di berbagai negara, terutama di sini saya ngambil contoh Belanda, Inggris, Prancis, sama Jerman ya. Di Belanda itu, istilah hukum tata negara dikenal dengan istilah Staatsrecht. Sedangkan kalau di Inggris dikenal dengan istilah constitutional law. Dan untuk di Prancis menyebutnya droit constitutionnel. Yang dibedakan dengan droit administratif. Ya, ini berkaitan dengan hukum administrasi negara disebut dengan droit administratif. Sedangkan di Jerman memberikan istilah Verfassungsrecht dan Verfassungslehre. Nah, itu untuk Han-nya disebut dengan Verfassungsrecht. Nah, selain dari istilah-istilah ini, kalian juga bisa mempelajari mengenai hukum tata negara dari beberapa ahli, terutama ya, bisa dilihat ada Cornelius van Vollenhoven, Paul Scruton, Lohman, Sterling, Van Aveldom, McIver, Wander dan Philip ya, kemudian Patton George, bisa lagi ahli-ahli yang lain, terutama di Indonesia juga ada menurut Prof. Jimli Hasidiki, nah itu juga bagus ya. Kemudian beberapa pakar yang lain masih banyak. Jadi ini secara pengertian dan istilah. Kemudian selanjutnya objek dari hukum tata negara. Nah, objek dari kajian ilmu hukum tata negara adalah negara itu sendiri, di mana negara dipandang dari sifatnya atau pengertiannya yang konkret. Artinya, objeknya terikat pada tempat, keadaan, dan waktu tertentu. Nah, hukum tata negara membahas tatanan struktur kenegaraan, mekanismenya, hubungan antara struktur organ atau kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dan warga negara. Selanjutnya, objek hukum tata negara, kalau kita lihat menurut ahli, di sini saya paparkan dua saja, menurut Lohman ya, Lohman bilang objek hukum tata negara itu ada 13. Sedangkan kalau Prof. Kusmadi Projoswejo itu mengatakan objek hukum tata negara hanya ada 6 saja. Nah, ini jumlahnya jadi sangat dominasi ya kalau kita lihat dari Lohman. Lohman bilang objek hukum tata negara yang pertama itu adalah jabatan sebagai pribadi. Kemudian yang kedua, batasan-batasan dari jabatan tersebut. Kemudian yang ketiga, lahir dan lenyapnya jabatan tersebut. Yang keempat, cara menempati jabatan itu bagaimana. Kemudian yang kelima, jabatan dan pemangku jabatan perwakilan. Yang keenam, jabatan dan pemangku jabatan atau hubungan dinas dengan negara. Yang ketujuh, jabatan majemuk. Yang kedelapan, kelompok jabatan. Yang kesembilan, lingkungan kerja. Yang kesepuluh, wewenang hukum. Yang ke-11, pegangan hukum. 12, pegangan ruang dan pegangan pribadi. Dan terakhir 13, perbandingan kekuasaan. Nah, ini adalah objek dari hukum tata negara. Sedangkan menurut Prof. Kusmadi Pujoswejo mengatakan hanya ada 6 saja, walaupun tadi Lohman tadi ngomongin banyak sekali ya, mulai dari cara menempati jabatan itu seperti apa, jabatan hubungan jabatan yang satu dengan yang lain,
kemudian jabatan majemuk, kelompok, lingkungan kerja, wewenang hukum, dan lain sebagainya. Prof. Kusmadi hanya 6 saja. Yang pertama, kata Prof. Kusmadi, adalah materi yang diatur dalam hukum tata negara. Yang kedua, rakyat di dalam negara tersebut. Yang ketiga, daerah negara. Yang keempat, penguasaan tertinggi negara atau penguasa tertinggi negara. Yang kelima, beberapa asas pokok dari hukum tata negara tersebut. Kemudian sumber-sumber dari hukum tata negara. Nah, ini adalah objek hukum tata negara menurut Prof. Kusmadi. Oke. Selanjutnya, pusat perhatian dari hukum tata negara itu, atau dengan istilah the study of constitutional law, nah ini membicarakan siapa atau lembaga apakah yang menjalankan berbagai fungsi kekuasaan negara. Nah, di mana kekuasaan negara secara horizontal dibagi dalam 3 cabang. Atau mungkin kalian sudah mendengar 3 cabang kekuasaan negara, baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Atau dengan istilah bahasa Inggrisnya, the law making power, kekuasaan yang membuat undang-undang. Kemudian ada kekuasaan executive power, the executive power, atau the power of implement and enforce the law, atau kekuasaan untuk menerapkan dan menegakkan undang-undang. Kemudian yang ketiga, the judicial power. Judicial power itu dikenal dengan istilah yudikatif atau kekuasaan yudikatif ya. Yaitu the power to settle dispute by applying the law to particular case. Nah, jadi kekuasaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan menerapkan undang-undang pada kasus tertentu. Di samping itu, kekuasaan negara juga dibagi ke dalam struktur hierarkis antara sentral dan lokal. Sentral dan local government. Dan menurut tugas-tugas yang bersifat khusus seperti kepolisian negara dan tentara. Nah, kemudian apa dan bagaimanakah hubungan antara masing-masing cabang kekuasaan itu satu sama lain, dan secara khusus siapa pula atau lembaga mana yang bertindak sebagai pemegang kata akhir dalam pengambilan keputusan mengenai suatu urusan tertentu. Baik, sampai di sini dulu. Mungkin kalian ada yang mau bertanya, silakan. Naila, oke, Naila Anissa, silakan Naila. Baik Pak, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Pak. Kita kan sering mendengar bahwa Indonesia itu adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Tapi dalam praktik itu kadang hukum bisa dipakai untuk melindungi kekuasaan. Jadi dalam hukum tata negara itu bagaimana seharusnya kita memahami perbedaan antara negara hukum dan negara kekuasaan secara konseptual maupun praktis Pak. Terima kasih Pak. Oke. Baik, Naila, terima kasih. Apa bedanya negara hukum dan negara kekuasaan, gitu ya? Ya, negara hukum itu artinya negara yang menerapkan sesuatu berdasarkan hukum. Menjalankan kekuasaan negara itu berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kehendak dari penguasa. Kalau menjalankan negara berdasarkan kehendak penguasa, atau kehendak pimpinan, atau kehendak dari jabatan tertinggi dari sebuah negara, itu adalah negara kekuasaan. Atau dikenal dengan istilah negara makhsad, gitu ya. Nah, sedangkan Indonesia menganut negara dengan istilah negara hukum, ya, atau Rechtsstaat. Nah, jadi menjalankan kekuasaan itu harus berdasarkan hukum. Kalau tidak ada hukumnya, kalau tidak ada aturannya, jika tidak ada undang-undangnya, maka tidak bisa, gitu ya. Jadi perbuatan pemerintah itu harus berdasarkan hukum, aturan yang berlaku, baik konstitusi, undang-undang, maupun peraturan teknis yang lainnya. Begitu ya. Sedangkan maksud tidak perlu. Begitu Anissa. Baik, terima kasih Bapak. Baik. Oke, karena sudah ada yang bertanya, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi, saya akan share screen lagi. Sudah kelihatan share screen-nya? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Selanjutnya, pusat perhatian hukum tata negara yang ketiga, bagaimanakah para anggota dan pimpinan cabang kekuasaan negara tersebut ditetapkan dan diberhentikan?
apakah pengisian jabatan keanggotaan, dan pimpinan lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan negara itu dipilih atau diangkat, atau bagaimana caranya. Kemudian yang keempat, bagaimanakah caranya pemerintah dan demikian pula semua jabatan kenegaraan yang ada dibatasi atau dikontrol seperti apa? Apakah semua pemegang jabatan kenegaraan itu bertanggung jawab? Dan kepada siapa mereka mempertanggungjawabkan kinerjanya? Apakah dan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban itu kepada rakyat? Contohnya, kalau dulu ada laporan pertanggungjawaban presiden kepada MPR, bisa diterima atau ditolak. Kalau sekarang hanya pembacaan saja. Ada laporan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, gitu ya. Kemudian mekanisme itu setelah amandemen menjadi berubah, agak ada pergeseran, bukan diterima ditolak, tapi laporan itu tetap dilaporkan saja. Kemudian yang kelima, bagaimana pula mekanisme dan prosedur untuk membentuk dan mengadakan perubahan atau pergantian terhadap Undang-Undang Dasar, atau dikenal dengan istilah amandemen Undang-Undang Dasarnya seperti apa dalam negara tersebut. Ini menjadi pusat perhatian hukum tata negara. Selanjutnya, kita membicarakan ruang lingkup dari hukum tata negara. Tentu saja kalau kita ngomongin ruang lingkup berarti kan batasan dari hukum tata negara tersebut. Tadi kita udah ngomongin objek, sekarang kita ngomongin ruang lingkupnya. Luasnya semana sih hukum tata negara itu? Bisa nggak sih keluar dari ruang lingkup tersebut? Oke. Kita batasin ruang lingkup hukum tata negara adalah struktur umum dari negara sebagai organisasi. Nah, bentuk negara yaitu bentuk negara kesatuan. Ini merupakan salah satu ruang lingkup dari hukum tata negara. Kemudian yang kedua, bentuk pemerintahan. Oke. Pemerintahan bisa kerajaan atau republik ya. Kalau bentuk negara tadi bisa kesatuan atau federasi atau federal. Kalau Indonesia itu kesatuan, federasi itu seperti Malaysia itu federasi ya. Kemudian Amerika Serikat itu federasi. Kemudian sistem pemerintahan ini ada presidensil, parlementer, monarki absolut. Presidensil itu berarti kekuasaan pemerintahannya dan kepala negaranya adalah presiden, atau kekuasaan kepala negaranya adalah presiden. Kalau parlementer berarti kepala negaranya dijalankan oleh dominasi parlemen, begitu ya. Kemudian monarki absolut atau kerajaan. Kemudian yang keempat, corak pemerintahan bisa diktator praktis, nasionalis, liberal, dan demokrasi. Kemudian sistem pendelegasian kekuasaan negara. Sistem pendelegasian kekuasaan negara ini bisa bentuknya desentralisasi, bisa meliputi jumlah, dasar, cara, dan hubungan antara pusat dan daerah. Kemudian yang keenam, garis-garis besar tentang organisasi pelaksana. Bisa peradilan, pemerintahan daerah ya, atau pemerintah, kemudian perundang-undangan. Kemudian wilayah negara. Wilayah negara itu laut, darat, dan udara. Nah, mungkin nanti akan berkembang ke depan bukan hanya laut, darat, dan udara, tapi juga bisa jadi luar angkasa. Nah, ini sedang mulai proses pengkajian, dan kalau saya nggak salah sudah mulai ada bukunya dan sudah ada mulai studi atau mata kuliahnya. Kemudian yang keenam, hubungan antara rakyat dengan negara. Jadi abdi negara, hak dan kewajiban rakyat sebagai perorangan atau golongan, cara pelaksanaan hak itu bagaimana, dan bagaimana negara bisa menjamin hak tersebut, dan lain sebagainya. Selanjutnya, masih di ruang lingkup hukum tata negara, yaitu cara rakyat menjalankan hak ketatanegaraan seperti hak politik, sistem perwakilan, hak dalam memilih untuk dipilih atau memilih ya dalam pemilu atau pemilihan umum, kemudian referendum, sistem kepartaian, penyampaian pendapat secara tertulis dan lisan, kemudian dasar negara. Kalau di Indonesia dasar negara kita ada Pancasila. Bagaimana hubungan Pancasila dengan kaidah-kaidah hukum yang ada di negara tersebut. Kemudian hubungan Pancasila dengan cara hidup atau dengan cara mengatur masyarakatnya. Kemudian sosial ekonomi,
budaya, dan berbagai paham yang ada dalam masyarakat. Kemudian ke-11, ciri-ciri lahir dan kepribadian negara. Contohnya ini bisa dilihat di lagu kebangsaan, bahasa nasional, lambang negara, bendera, dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Salsabila, oke, baik Salsabila, silakan. Baik Pak, saya mau mengenai legitimasi negara. Kita tuh mengukur legitimasi suatu lembaga negara di luar hanya dari landasan hukumnya. Apakah keberadaan suatu lembaga cukup dengan dasar konstitusi atau juga harus memiliki kepercayaan publik yang kuat, Pak? Terima kasih. Oke, bagaimana pengakuan negara? Ini kita kembali ke mata kuliah ilmu negara dulu ya. Tapi nanti sebenarnya ada penjelasan kita di pertemuan selanjutnya mengenai pengakuan atau kedaulatan dari negara. Negara tersebut, ingat, syarat terbentuknya negara baik secara de facto maupun secara de jure. Syarat pertama berdirinya negara itu harus adanya wilayahnya. Kemudian syarat yang kedua harus ada pemerintahan yang berdaulat, ya. Kemudian syarat yang ketiga, ada yang masih ingat? Wilayah, pemerintahan yang berdaulat. Pengakuan dari negara lain, Pak. Oke, itu syarat selanjutnya. Penduduk bukan, Pak? Oh, itu rakyat. Ayo, siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Syarat berdirinya negara. Pemerintahan yang berdaulat, rakyat, Wilayah. ya. Baru terakhir pengakuan. Baik, tadi sudah ada yang jawab ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Tapi tenang saja, saya punya oleh-oleh buat kalian untuk bisa dikerjakan di rumah sebagai hadiah dari saya ya. Nah, tentu saja nanti kalian bisa mengerjakan ini di rumah dalam jangka waktu 1 minggu. Apa itu tugasnya? Saya sudah share screen lagi, kelihatan? Kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Baik. Ini tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah, yaitu membuat hasil dari analisa berdirinya negara Indonesia. Nanti tugas ini kalian upload ke Spada. Kita punya pembelajaran di rumah ya, Spada. Atau kalau terkendala di Spada, nanti kalian bisa konfirmasi ke saya. Bisa kalian kirim melalui email pribadi ataupun email institusi. Email institusi yang afrimano.untirta.ac.id. Kemudian kalau email pribadi avo.octav22@gmail.com ya. Baik, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan di pertemuan kedua hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya paparkan hari ini bisa kalian peroleh ilmunya, manfaatnya, serta kalian bisa membaca lagi referensi di rumah untuk melakukan penguatan dan pengayaan sebagai referensi dari yang sudah saya sampaikan tadi atau perbandingan. Nanti bisa kita diskusikan minggu depan sebelum pembelajaran atau di review. Baik, untuk selanjutnya kita bisa berkomunikasi melalui WhatsApp group atau email. Oke. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya. Demikian deskripsi singkat video pembelajaran mata kuliah Hukum Tata Negara. Semoga bisa memberi gambaran pada mata kuliah khususnya Hukum Tata Negara. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan tim penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas segala bentuk kekurangan, saya ucapkan mohon maaf dan akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.